Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Saya itu tadi dimintain pokoknya kalau mau transaksi itu harus tahu muamalah. Muamalah itu saya tuh udah cari di beberapa buku literatur, ngawur. Pokoknya semua tuh udah ngelantur. Jadi nggak ketemu saya. Ini saya cari di Google aja. Rahasia tentang muamalah. Ini ada 40 halaman. Tak buka halaman 1, serut. Kosong. Kok kosong ya? Halaman 2, masih kosong. Halaman 3, tetap kosong. Tak langsung halaman 39. Masih kosong. Nah, ini pasti ada di halaman 40. Ini ada tulisannya. Maaf kalau halamannya kosong, karena namanya juga rahasia, jadi harus dijaga. Salah. Buka saya. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Ini lagi. Rahasia muamalah. Rahasia muamalah. Pengen tahu tentang artinya muamalah. Iya. Kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Loh. Ini kita garis itu. Sini. Kamu sini belakang. Ini ya. Ini kita garis sini. Ya. Kalau yang tahu, Ya. yang tahu itu di sini. Yang nggak tahu di sana. Yang nggak tahu di sini. Yang nggak tahu di sana ya. Yang nggak tahu muamalah. Nah, itu berarti kamu nggak tahu. Iya. Garis. Ya. Yang nggak tahu muamalah di sebelah sana. Di sini nggak tahu. Ya. Oke. Ya. Guna cuma sama-sama nggak tahu. Ya saya juga nggak paham. Tak digaris-garis bareng. Kalau mau tahu tentang muamalah, terus mungkin hal-hal yang istilahnya larangan dalam muamalah, kita temui aja Bapak Khairuddin Khamsin. Nah, beliau ini Dewan Pengawas Syariah dari BMT UMY. Paham beliau. Pasti paham tentang muamalah beliau. Mending kita ke tempat beliau, kita tanyakan. Oke? Yuk, kita ke sana yuk. Acara ini dipersembahkan oleh BMT UMY, transaksi syar'i tanpa riba. Baik pemirsa, kali ini kita sudah bertemu langsung dengan Bapak Khairuddin Khamsin, selaku Dewan Pengawas Syariah dari BMT UMY. Nah, ini kalau mau tanya itu harus sama ahlinya. Karena kan pakar itu kan memang yang menguasai gitu. Jadi gini loh Pak Khairuddin. Tanya. Ini kan saya sempat berdebat, beradu argumen, sampai membuka literatur. Sampai tim blasur tadi. Itu terkait dengan muamalah. Muamalah itu apa gitu? Saya ditanyain saya jelas nggak paham. Makanya saya minta muamalah itu kan dari bahasa Arab Pak ya. Sebenarnya akar katanya itu amal. Amal itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Amal itu hanya kalau amal dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan perbuatan baik. Tapi amal itu adalah perbuatan sebenarnya secara umum. Jadi kalau kita melakukan seperbuatan itu namanya amal. Muamalah ini akar katanya dari amalah. Ada orang yang berbuat tapi tidak satu orang, dua pihak. Apakah itu dua individu atau dua kelompok atau mungkin ada istilahnya nanti orang dengan badan hukum. Tapi ada dua pihak yang melakukan perbuatan. Itu secara bahasanya Pak. Jadi ada dua pihak jadi muamalah itu ada dua pihak yang melakukan perbuatan. Nah, kalau muamalah ditarik dari pengertian agamanya, pengertian hukum Islamnya, itu adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan dua pihak yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Jadi umpamanya saya butuh nasi goreng, saya ke warung, kan? Saya bilang saya mau beli nasi goreng.
Nah, kan nasi gorengnya mengatakan, oh ya oke, yang berapa, bagaimana. Nah, jadi kan ada dua pihak yang bertransaksi. Karena di situ ada pihak-pihak yang bertransaksi, tentu ada objek yang ditransaksikan. Nah, objeknya itu apa? Ya, nasi goreng itu. Nah, karena saya mau memiliki nasi goreng itu, maka saya harus berikan imbalan kepada yang memberi nasi goreng, yang bikin. Nah, itu namanya jual beli, ya kan? Nah, itu namanya muamalah. Muamalah. Jadi ada pihak yang melakukan kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Maka ketentuan-ketentuan itulah yang dimuat dalam namanya muamalah itu. Nah, kalau yang sekarang di era modern ini, Pak Khairuddin, ini kan kalau dulu kan di pasar ya, jadi ada timbal baliknya langsung. Kalau sekarang ini menggunakan metode COD. Wah, kayak kali Pak. Kali COD itu ya. Jadi ada COD atau melalui perantara kayak ojek online misalnya. Nah itu gimana itu Pak? Ya begini, jadi sebenarnya kalau dalam hukum Islam itu kan sudah ditetapkan. Semua yang bentuknya muamalah itu boleh. Nah, ini ya kan? Jadi yang namanya prinsip dari muamalah itu kita melakukan kerja bersama itu boleh. Selama tidak ada yang melarangnya. Nah, yang sekarang yang perlu dicari itu yang melarangnya apa? Oh, berarti ada larangan. Ada larangannya, karena tadi boleh sama dengan yang kalau kita mengatakan segala sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali ada yang melarangnya. Nah, kan? Nah, tadi kalau berbicara tentang taksi online, ya kan, apa yang kira-kira yang bisa membuat itu dilarang? Nah, kita kembali kepada prosesnya. Proses pertama, dua pihak yang bersepakat, kan, ada transparansi nggak dari dua pihak? Oh, si Anu jelas orangnya di mana, pekerjaannya apa? Oh, si Anu jelas apa pekerjaannya. Objek yang ditransaksikan jelas nggak? Boleh nggak? Dilarang nggak? Nah, ini nanti prosedur rukun syaratnya terpenuhi nggak? Nah, kan? Nah, itu nanti akan menjadi ketentuan. Nah, kalau transaksi online. Sekarang kan transaksi itu kalau dulu istilahnya kan ada ijab kabul. Nah, di pasar-pasar tradisional ini berapa harganya Pak? 25.000. Boleh nggak? 20.000. Itu ada kesepakatan langsung. Nah, sekarang di pasar-pasar modern tidak ada lagi orang yang menawarkan, ya kan? Tapi barangnya yang menawarkan. Pak, harga saya 25.000 loh, ya kan? Bapak mau atau tidak? Oh, mau, diambil, masukin keranjang. Nah, itu sudah kesepakatan namanya. Berarti kan? Itu juga nggak masalah ya? Nggak masalah, karena apalagi dikatakan, oh saya ini 25.000, tapi kalau beli dua Pak, dapat diskon 30%. Kalau beli dua, dapat satu, berarti 50%. Nah, itu kan sudah ada kejelasan. Tapi Mas Tiawan ini kemarin masuk supermarket Pak. Itu begitu beli jeruk sekilo, di kasirnya ditawar. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kan belum tahu kalau ternyata supermarket minimarket tuh sudah ada harganya. Jadi tadi itu salah satu dari asas itu dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan perniagaan. Artinya perniagaan tadi pertukaran itu, pertukaran duit ditukar dengan barang, Tapi dasarnya di situ ada kerelaan timbal balik. Nah, kerelaan timbal balik ini yang sering jadi persoalan. Bapak tidak tahu kalau di situ ada yang bonyok, diambil. Lah Bapak rela nggak kira-kira kalau dapat yang bonyok? Kan tidak rela toh. Nah, itu disembunyikan. Maka itu ada namanya gharar. Ada unsur yang tidak diperjelas di situ, membuat orang lain itu merasa dirugikan. Nah, itu boleh nggak? Tidak boleh. Maka itu bagian dari yang tidak boleh dalam muamalah, haram dalam bermuamalah. Tapi kalau kita misalnya Pak menjual lukisan, tapi kan lukisan itu bebas harganya, nggak apa-apa ya Pak? Nggak harus. Nggak apa-apa Asal Pak. selama dia itu ya. Umpamanya Bapak beli tanah di sini dulu tahun berapa? 70. Harganya 25.000. Nah, misalnya 1 meter. Sekarang ada yang mau beli 10 juta. Boleh nggak? Ya boleh saja, itu kan. Boleh saja. Tapi jangan Bapak mengatakan dulu saya beli 10 juta loh. Nah, itu namanya. Jadi ada transparansi. Ada transparansi. Nah, banyak
Pak, itu asas-asas dalam bermuamalah itu banyak. Nah ini apa aja tadi secara rinci yang Ya salah satu ya tadi itu tidak boleh garar. Ya, kan ada garar ya. Ada unsur bohong gitu. Tidak boleh menzalimi orang. Ya barangnya tentunya tidak boleh barang yang haram ya. Kemudian ada rekayasa Pak. Nah ini itu namanya tadi itu ya. Rekayasa itu seperti umpamanya monopolitas. Kita mengambil barang, lantas setelah itu kita bikin isu. Oh barang langka loh karena kita mau naikkan harganya. Kayak yang nandon sembako itu ya. Iya Pak, itu tidak boleh bagian itu. Ini nimbun sembako kan? Nimbun lemak. Nah itu tidak boleh. Masih banyak Pak. Jadi banyak unsur-unsur yang membuat yang prinsipnya itu bahwa orang itu rela. Ya kan ada timbal balik yang kerelaan timbal balik itu. Jadi sama-sama senang Pak. Ya kan sama-sama senang. Jadi kuncinya transparansi, sama-sama ridho keduanya gitu ya. Ya itu ya. Jadi yang bukan yang satu ridho, yang satu Roma. Jadi itu ya Pak, sama-sama istilahnya apa ya? Ya kalau memang barangnya jelek disampaikan aja dari depan. Tapi harus langsung Pak, ya transfer gitu tetap boleh Pak? Boleh. Nggak apa-apa kan ada bukti tuh. Oke. Ya, terima kasih sekali penjelasannya Pak. Dan pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Bapak Khairuddin tentang bagaimana muamalah itu dan apa saja larangan dalam muamalah ya. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh BMT UMY, transaksi syar'i tanpa riba.